Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kuliah tatap muka offline ya. Setelah 1 bulan kita 4 kali pertemuan kuliahnya di dunia maya ya. Kuliahnya pakai online ya. Kadang ada, kadang nggak ada. Yang hadirnya lebih banyak online apa offline? Lebih banyak offline ya. Karena online terkendala dengan jaringan dan lain sebagainya ya. Nah, alhamdulillah kita udah bisa tatap muka dan sekarang ini kita masuk ke pembahasan yang luar biasa ya. Jadi kemarin itu banyak filosof hebat. Nah, ini filosof yang paling hebat ya. Ibnu Sina, masyhur. Orang barat manggilnya apa? Avicenna. Avicenna ini nama yang sudah menjadi brand ya, brand internasional. Di barat itu banyak klinik, rumah sakit, bahkan ada apotek itu dinamakan sebagai Avicenna ya. Bahkan di antariksa juga ada ya, yang dinamakan Avicenna. Kemudian di Indonesia Ibnu Sina itu jadi nama apa? Nama pesantren. Ya, ada pesantren Ibnu Sina. Ada juga SMP, SMA Ibnu Sina. Jadi semua aspek Ibnu Sina ada ya. Orang yang luar biasa. Beliau lahirnya tahun 980. Kemudian wafatnya tahun 1037 ya. Jadi beliau ini wafatnya masih muda ya, usia 57 tahun. Kemarin Ibnu Miskaweh luar biasa panjang umur ya. Lahirnya tahun berapa? 932. Wafatnya tahun 1030, usianya 98 tahun. Berarti ketemu nih masih nih masa hidupnya antara Ibnu Sina dan Ibnu Miskaweh masih ketemu ya masa hidupnya. Kenapa? Karena beliau wafatnya 1037. Ibnu Miskaweh wafatnya 1030. Beda 7 tahun ya wafatnya. Tapi usianya panjang jauh nih bedanya ya antara Ibnu Sina dan Ibnu Miskaweh. Nama aslinya siapa? Abu Ali Husain Ibnu Abdillah Ibnu Ali Ibnu Sina. Jadi Sina itu nama kakeknya ya. Nah, jadi kakek, ayah dari kakeknya ya. Nah, jadi nama dia Husain, ayahnya Abdullah, kakeknya Ali. Nah, kalau bapak dari kakek apa disebutnya? Uyut ya. Uyutnya adalah si Sina ya. Jadi bapaknya itu Abdullah. Abdullah ini seorang menteri ya, seorang gubernur. Jadi seorang pejabat. Abdullah ini seorang pejabat. Berarti Ibnu Sina ini anak seorang pejabat ya. Beliau dilahirkannya di kota Absyanah. Absyanah itu dekat Bukhara. Nah, Bukhara itu zaman sekarang menjadi bagian dari Uzbekistan ya. Dulu Bukhara itu bagian dari Uni Soviet ya. Dari Bukhara ini lahir juga seorang ulama besar namanya Imam Bukhari. Nah, jadi Bukhara ini tempat yang sangat masyhur ya di Uzbekistan. Sekarang Asia Tengah. Uzbekistan itu di Asia Tengah ya. Ayahnya gubernur Karyamatnah di daerah Bukhara. Karena anak gubernur maka mendapatkan pendidikan yang luar biasa ya. Pendidikan beliau sejak kecil itu sudah bagus ya, sudah baik. Kenapa? Karena ayahnya ini betul-betul memperhatikan pendidikan beliau ya. Bahkan dikatakan bahwasanya Abdullah ini kan dia pengikut Syiah Ismailiyah. Nah, dia penggemar dari Ikhwan As-Sofa. Masih ingat Ikhwan As-Sofa? Masih ingat Ikhwan As-Sofa? Siapa Ikhwan As-Sofa? Nama orang apa nama apa Ikhwan As-Sofa? Nama kelompok. Nah, kelompok pemikir, kelompok cendekiawan Ikhwan As-Sofa. Mereka yang sangat-sangat concern di bidang pendidikan. Nah, jadi ayahnya ini Abdullah dia sangat ngefans dengan Ikhwan As-Sofa, kemudian mengajarkan Rosail Ikhwan As-Sofa kepada anaknya ya. Jadi dari kecil Ibnu Sina sudah belajar tentang matematika, fisika, filsafat dari ayahnya langsung melalui risalah Ikhwan As-Sofa ya. Ini luar biasa. Beliau 10 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Ah, ini luar biasa. Ada di sini yang udah hafal Al-Qur'an? Usia 10 tahun? Belum ada ya, susah ya. Usia 10 tahun masih ngapain nih yang perempuan?
Hah? Masih main utik. Yang laki-laki masih ngapain? Mentang layangan. Jadi Ibnu Sina 10 tahun sudah hafal Al-Quran, ya, dan menguasai bukan hanya bisa bahasa Arab, tapi tata bahasa Arab, nahu sorobnya udah bisa, ya, ini luar biasa. Qawaidahnya juga udah bisa bahasa Arab. Ibnu Sina luar biasa. Bahkan sudah kenal dengan bukunya Aristoteles, sudah berkenalan dengan filsafat. Jadi beliau membaca buku Aristoteles 40 kali. Berapa kali? 40 kali dibaca dan nggak paham-paham. Ya, saking penasarannya dibaca lagi. Kalau kita baca buku sekali nggak paham, kira-kira diapain? Ditinggalin. Dipaksa baca lagi, dirobek-robek. Ya, Ibnu Sina 40 kali membaca buku Aristoteles dan nggak paham-paham. Akhirnya dia nyari referensi. Nah, dia cari buku yang bisa menerangkan tentang ini nih, buku Aristoteles. Nah, datanglah dia ke sebuah pasar. Ada pasar Loak. Nah, di pasar Loak dia ketemu ada pedagang nih menjual buku karya Al-Farabi. Nah, siapa Al-Farabi? Masih hafal Al-Farabi? Siapa Al-Farabi? Hah, udah lupa. Ya, filosof betul. Filosof yang mana Al-Farabi? Al-Muallim Asani, ya, guru kedua logika setelah Aristoteles. Nah, dia Al-Farabi ini banyak menerjemahkan karya-karya Aristoteles dan juga menafsirkan, menjelaskan. Nah, akhirnya ketemu dengan buku tersebut, dibeli dengan 3 dirham, kemudian dibaca, akhirnya paham, ngerti. Nah, ini makanya Ibnu Sina, Avicenna menganggap Al-Farabi sebagai gurunya. Ketemu apa enggak dengan Al-Farabi? Enggak ketemu. Kenapa enggak ketemu? Masa hidupnya jauh, ya, ratusan tahun. Al-Farabi sudah wafat, Ibnu Sina barulah lahir, jadi nggak ketemu, ya. Tapi dia bisa belajar. Dari apa belajarnya? Dari buku, dari karya. Iya. Orang kira-kira kalau nggak punya buku, nggak punya karya, setelah meninggal masih bisa ngajar apa enggak? Ada nggak yang ngajar dari kuburan? Pada kabur muridnya. Tapi kalau dia meninggal, dia meninggalkan buku, karya, masih bisa ngajar nggak dia? Orang masih bisa belajar nggak dengan dia? Masih. Iya, Jalan Bahagia, karya saya. Saya meninggal, kira-kira bukunya masih ada nggak? Masih bisa belajar nggak kira-kira? Masih bisa jadi referensi nggak kira-kira? Masih bisa. Jadi karya itu lebih awet daripada usia. Iya, kalau usia kita terbatas, tapi karyanya itu bisa melampaui batas usia. Termasuk Al-Farabi masih bisa ngajarin Ibnu Sina padahal sudah wafat. Ini masih muda nih, anak muda, belum 20 tahun. Nah, ini saya mau nanya nih, di sini ada yang masih 17 tahun? Yanda 17 tahun. Siapa? Ini yang perempuan siapa yang 17 tahun? Ya, ini Dede Jepani ini berapa tahun? 5 tahun umurnya. Ya, ini rata-rata berapa? 20 tahun ya? Ada yang 19, ada yang 20. Iya. Ibnu Sina usia 17 tahun udah menjadi dokter. Dokter. Hebat, keren loh. 17 tahun sudah menjadi dokter dan dokter terkenal lagi. Iya, dipanggil ke istana. Ada seorang pangeran nih sakit nih, namanya Nuh bin Mansur. Nuh bin Mansur nih pangeran, dia sakit. Dan semua tabib didatangkan ke istana tapi nggak ada yang bisa menyembuhkan. Penyakitnya itu aneh. Dia terbaring aja tidur nih. Nggak mau makan, nggak mau minum obat, dikasih ramuan sama tabib. Obatnya ketika diminumkan, tahu-tahu meleleh aja. Jadi nggak mau ditelan sama dia. Apa penyakitnya kira-kira ini? Hah? Penyakit apa kira-kira? Nuh bin Mansur ini nggak mau makan, minum juga nggak masuk. Penyakitnya apa kira-kira? Hah? Penyakit jiwa. Ya, akhirnya datang Ibnu Sina nih, diundang. Kemudian Ibnu Sina ngelihat, bagus, luar biasa, terapinya keren, ya. Apa yang Ibnu Sina lakukan? Ngobrol sama bapaknya. Ya, contoh misalkan nih, Yuda nih sakit nih, bapaknya Yanda nih, ya, deket-deket Yuda Yanda. Ya, saya tabib nih, Yuda terbaring dia, nggak bisa ngomong, nggak melek, matanya merem, iya, nggak bisa, ya mingkem nih, nggak bisa buka suara sama sekali. Saya ngobrol dengan ayahnya Yanda nih, Pak, Bapak asli dari mana, Pak? Oh, saya dari Bogor. Oh, berarti Bogor itu dekat dengan Jakarta, Pak ya? Bapak pernah nggak ke Jogja? Di Jogja itu ada ini. Oh, betul, pernah. Di Jogja itu ada, Pak, tempat yang bagus, Pak. Namanya daerah apa? Daerah Kulon Progo, Pak. Nah, ngobrol terus.
sampai ngomong sampai Surabaya apa. Jadi intinya ya, Ibnu Sina itu ngomong menyebutkan nama-nama kota. Ketika disebutkan satu nama kota, si Yuda nih misalkan disebutkan, Pak pernah ke Barengkok nggak Pak? Dadanya langsung duk nih, yang sakit nih lagi terbaring nih. Ketika disebutkan nama kota Barengkok, dadanya langsung dek. Nah itu. Jadi ini jantungnya berdebar-debar. Wah, tangannya menggetar, gemeteran. Kata Ibnu Sina nih, Pak, ini jatuh cinta Pak. Ya, ini. Tapi kasih tak sampai ini Pak. Caranya gimana caranya? Datangkan itu tuh perempuan yang ada di kota tersebut. Ya, kalau Yuda tadi di Barengkok, cari perempuan dari Barengkok ya. Nah, didatangkan ke sini. Betul, luar biasa. Dicari perempuannya, didatangkan, langsung sembuh. Luar biasa. Keren gak kira-kira? Keren, anak muda loh. Umurnya berapa tahun? 17 tahun. Jadi Ibnu Sina itu orang pertama di dunia, dokter pertama di dunia yang menyatakan bahwasanya penyakit fisik itu kebanyakan dipengaruhi oleh faktor psikis, kejiwaan. Sebelum lahir Sigmund Freud, siapa Sigmund Freud? Ya. Ahli psikiatri, orang Jerman. Nah, dia rujukan nih, kata Sigmund Freud, manusia itu kebanyakan sakitnya sakit jiwa. Jadi sakit fisik itu kebanyakan disebabkan oleh sakit jiwa. Contoh misalkan nih ya, orang yang banyak hutang pasti sering meriang. Iya, banyak sakitnya nggak kira-kira? Sakit terutama ketika kapan sakitnya? Ketika jatuh tempo. Nah, udah langsung panas dingin. Kenapa? Karena mau ditagih. Bahkan ini terjangkit juga di kalangan akademisi, mahasiswa. Kalau giliran presentasi, langsung panas dingin dia. Kadang izin, Pak, saya nggak bisa masuk, sakit Pak. Penyebabnya apa? Nggak siap presentasi. Penyakit fisik diakibatkan oleh apa? Kondisi psikis, kejiwaan. Ya. Ini yang menemukan pertama kali siapa? Ibnu Sina. Ini luar biasa. Jauh sebelum dokter-dokter barat menemukan ini. Betul nggak sih? Betul nggak? Kata Bima Arya itu dia kena penyakit COVID yang pertama loh. Iya, sebelum orang lain kena, Bima Arya kena duluan. Dia pulang dari mana tuh? Lawatan dari luar negeri ya? Ya, dari Mesir, dari Turki apa ya? Datang kemudian langsung diponis sebagai pengidap penyakit COVID. Kata dia yang paling berat itu apa coba? Baca berita tentang COVID. Itu tambah sakit, apalagi orang-orang banyak yang menyalahkan dia. Ini sih wali kota jalan-jalan terus. Nah, yang kata dia paling berat itu bukan COVID-nya, tapi gangguan psikisnya, gangguan kejiwaannya. Orang banyak yang mati gara-gara apa? Masalah jiwanya, bukan masalah COVID-nya. Awas COVID. Awas, hati-hati ada yang COVID. Dijauhi oleh masyarakat, dikucilkan oleh masyarakat. Akhirnya nggak sembuh. Jepani kenapa sembuh? Karena nggak dikucilkan. Iya, makan terus. Bahagia. Jadi intinya kalau sakit harus bahagia. Insya Allah sembuh. Tapi kalau sakit menderita, tambah sakit dan mati cepat. Ya, nah ini penting nih. Ibnu Sina luar biasa ya, usia 17 tahun sudah menemukan itu ya. Nah, kemudian guru-gurunya banyak nih. Ada Khwarizmi, ini masyhur nih, terkenal nih. Ya, kalau matematika biasanya rujukan siapa? Al-Khwarizmi, ahli matematika. Ya. Nah, kemudian ada juga Ibnu Yahya, kedokteran. Abdullah An-Natili, logika. Ismail Al-Wahid, fikih. Abu Sahal Al-Jurjani dan Abu Mansur Al-Qaumari, filsafat dan fisika. Banyak gurunya ini. Dan beliau itu seorang yang kutu buku. Tadi saya ceritakan, selesai ngobatin nih, kan sembuh, anaknya raja sembuh pangeran. Kata raja, kamu mau dikasih hadiah apa? Udah, kamu tinggal di istana aja dah. Udah, menjadi pengawal saya, udah menjadi apa, karibnya anak saya nih. Udah, kamu gak usah kemana-mana. Apa jawaban Ibnu Sina? Saya nggak mau. Terus kamu mau apa? Kasih saya kunci. Kunci apa? Kunci loker, kunci berangkas, atau kunci apa? Dia minta kunci perpustakaan. Ini luar biasa. Jadi yang diminta kunci apa? Perpustakaan. Kasih saya kunci perpustakaan. Saya mau tinggal di perpustakaan. Kata raja, ya silakan. Maka dari situ usia belasan tahun Ibnu Sina mengatakan, saya membaca semua buku ya yang ada di perpustakaan. Sanggup? Ada yang sanggup? Ada
sanggup. Iya, jangankan semua buku, satu buku aja nggak hatam-hatamnya. Iya, ini Ibnu Sina semua buku yang ada di perpustakaan dibaca sama beliau sampai hatam. Akhirnya di usia muda beliau sudah mengarang, membuat buku namanya Asy-Syifa. Asy-Syifa itu ensiklopedia. 18 jilid, tebal-tebal. 18 jilid tebal-tebal. Isinya tentang segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Luar biasa. Fisika, matematika, metafisika, apalagi logika semuanya ada di bukunya beliau yang namanya apa? Asy-Syifa. Ini luar biasa, ya. Nah, kemudian beliau juga pernah diangkat menjadi menteri. Nah, siapa yang angkatnya? Syamsud Daulah. Siapa Syamsud Daulah? Penguasa dinasti Buai. Masih ingat dengan Buai? Masih ingat nggak? Apa itu dinasti Buai? Saya sering tuh Buai lagi ya. Apa? Dinasti Buai itu dinasti yang didirikan oleh 3 bersaudara. Masih ingat siapa yang namanya? Ali, Hasan, dan Ahmad. Ya, kemarin juga Ibnu Miskawih juga beliau ya menjadi khozin. Ya, khozin, masih ingat? Khozin dari Amir dinasti Buai. Siapa amirnya namanya? Kok nggak inget sih? Namanya Adud Ad-Daulah. Ini namanya Syamsud Daulah. Kalau ada daulah itu biasanya dia penguasa dari dinasti apa? Buai. Ya. Dia jadi menteri. Pertanyaan saya, kerjaan menteri berat nggak sih? Banyak nggak urusannya menteri? Banyak lah urusannya. Menteri itu urusannya banyak, luar biasa. Tapi Ibnu Sina meskipun jadi menteri masih bisa ngarang buku. Dan karangan bukunya banyak, luar biasa. Ada yang mengatakan lebih dari 200. Ya. 200 itu gimana kira-kira? Berapa hari ngarang bukunya? 200 ini luar biasa ya. Nah, jadi kata T.J. de Boer, nah, itu seorang pengarang buku filsafat dari Belanda. Dia mengatakan ini manusia sempurna nih. Iya, a perfect person, kata T.J. de Boer. Kenapa? Karena semua urusannya itu selesai. Urusan pemerintahan, dia pejabat, dia melaksanakan semua aktivitas kepejabatannya itu dengan sempurna. Jadi dari pagi sampai sore kerjaannya ngantor. Kerjaannya ngapain? Ngantor, ngurusin urusan pemerintahan. Sorenya ngajar. Sorenya ngapain? Ngajar. Beliau ngajar banyak muridnya. Malamnya ngapain? Ketemu dengan teman-temannya. Ngobrol-ngobrol, ngopi, kalau kita ngopi bareng lah. Nah, jadi masih sempat ngopi bareng loh. Masih sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya sampai jam 10 sampai jam 12. Jam 12 sampai subuh baca buku dan nulis. Ada nggak orang kayak gitu? Tidurnya kapan ini orang ini? Hah, kapan tidurnya? Orang-orang seperti ini orang-orang yang nggak peduli dengan tidur. Iya, di Indonesia juga ada. Iya, seorang tokoh yang luar biasa tidurnya hanya 2,5 jam. Siapa beliau? Hah? Ya betul, B.J. Habibie. B.J. Habibie tidurnya jam berapa? 12.30. Bangunnya jam 3. Jam setengah 1 tidur. Bangunnya berapa? Jam 3. Kalau kita jam setengah 1 tidur. Bangunnya jam berapa? Jam 9. Jam 10 baru bangun. Kenapa? Karena ngebales. Begadang malam akhirnya siangnya tidur. Nah, B.J. Habibie itu 2,5 jam. Bahkan Bill Gates, siapa Bill Gates? Pendiri Microsoft. Nah, beliau tidurnya hanya 8 jam. Banyak banget Ustaz dalam seminggu. Ya, berapa jam sehari? Iya, 1 jam lebih. Iya, tidur bangun lagi, ngerjain lagi. Nah, ini Ibnu Sina juga demikian. Beliau sore pagi sampai sore kerjaannya apa? Ngurusin urusan pemerintahan. Ngantor nih beliau nih. Sore ngapain? Ngajar. Banyak murid-murid beliau. Kemudian malamnya ngapain? Ngobrol. Iya, karena beliau orangnya sosialis, seneng gabung gaul dengan teman-temannya. Ya, ngobrol ngopi kalau kita sekarang ini. Sampai malam, selesai malam teman-temannya pulang, nggak tidur dia. Ngapain? Baca buku. Kemudian nulis. Luar biasa. Dan ada satu hal yang luar biasa dari tokoh yang perfect tadi. Apa itu? Ibnu Sina mengatakan, setiap kali saya mentok, setiap kali akal saya buntu, setiap kali saya baca buku saya nggak paham, saya nulis, saya mentok, maka saya berangkat ke masjid. Ngapain? Sholat hajat. Ini luar biasa.
ada tokoh yang kayak gini nih. Ya, ketika mentok, ketika nggak bisa menghafal, nggak bisa memahami ilmu, beliau pergi ke masjid, sholat hajat. Ini luar biasa. Kemudian sujud, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang mengatakan orang yang terlalu mementingkan akalnya itu akan sesat, orang-orang filosof itu biasanya menjadi ateis, anti agama, anti Tuhan. Ini antitesisnya nih. Ada manusia yang bernama Ibnu Sina, yang akalnya luar biasa, yang cerdasnya luar biasa, tapi masih mau sujud kepada Allah, masih mau minta petunjuk kepada Allah. Ini luar biasa ya. Jadi Ibnu Sina itu terkenal ya, beliau selalu sholat hajat, mentok sholat hajat, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam juga. Kenapa kok nggak di rumahnya aja? Kenapa? Karena beliau cinta dengan masjid. Ini luar biasa. Kita nggak sibuk ya, tapi jarang ke masjid. Padahal kesibukan kita apa kira-kira? Nggak ada ya. Terus ngapain hidup kita? Diisi dengan apa kira-kira hidup kita ini? Ya, nah ini seharusnya sekarang ini banyak orang-orang yang lebih hebat daripada Ibnu Sina. Kenapa? Karena mudah cari referensi. Mau baca apa aja gampang sekarang. Mau baca kitab apa? Mau baca kitab apa kira-kira? Kitab-kitab ulama terdahulu yang pakai bahasa Arab bisa nggak? Pakai apa? Maktabah Syamilah. Ya tinggal download Maktabah Syamilah. Mau nyari kitab siapa? Ulama kapan? Abad keberapa? Ada semuanya lengkap di Maktabah Syamilah. Mau cari referensi dari Barat? Gampang sekarang. Tinggal nyari apa? Digital library. Apa digital library? Perpustakaan digital. Ya tinggal searching siapa yang punya digital library. Apa judulnya? Tinggal download jadi PDF, dibaca PDF-nya. Kalau nggak puas dengan PDF-nya, tinggal di print out. Gampang sekarang. Kemarin saya jauh loh. Saya di Banyusuci. Ini ya, sebuah kota yang sangat ternama. Yang jauh dari kota. Di pelosok desa. Ada Syekh A'la di Alexandria. Nah, saya ketemu dengan beliau di Alexandria. Syekh A'la di Alexandria nge-WA saya. Ya, assalamualaikum ya Ustadz Saiful Falah. Mau ngirim kitab, mau ngirim buku. Ya, ini kelahiran Nabi Muhammad. Saya mau ngirim kitab tentang kelahiran Nabi Muhammad. Dikirim sama beliau. Dikirim apanya? PDF-nya. Ya. Kemudian saya minta Ustaz Asep, tolong cetakan. Dicetak Ustaz Asep, jadi buku. Akhirnya saya baca. Ini gampang, sangat mudah zaman sekarang ya. Makanya harusnya ini nih lebih hebat dari Ibnu Sina nih. Bisa? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Ada yang perempuan nih, bisa. Ya. Jadi Ibnu Sina ini sangat-sangat perfect, sempurna. Ada nggak sih kekurangannya? Ibnu Sina ini ada kekurangannya kira-kira? Hah? Oh ini kitab-kitab beliau nih. Ya. Ini yang tersisa ya. Kenapa? Karena mayoritas kitab-kitab ulama kita itu habis dibakar, kemudian habis dilempar ke Laut Merah ketika diserang oleh tentara Mongol. Ya. Jadi sisanya sedikit. Ya, jadi ini nih kitabnya Al-Qanun fi At-Tibb. Nah, ini kitab rujukan kedokteran. Bahkan dikatakan Al-Qanun ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris namanya canon. Ya, Al-Qanun ini kitab rujukan utama kedokteran. Ya. Bahkan dikatakan kitab sucinya nih. Kitab sucinya kedokteran abad pertengahan adalah Al-Qanun karya Ibnu Sina. Isinya apa? Nanti kita bahas. Panjang, luar biasa. Terdiri dari 5 bab. Ada 14 jilid. Berapa jilid? 14 jilid. Nggak tanggung-tanggung kalau bikin buku ini. Kalau kita berapa? 14 lembar. Bikin makalah ya. Ini 14 jilid nih. Asy-Syifa tadi saya bilang berapa jilid? 18 jilid Asy-Syifa ini. Semua hal ada di sini Asy-Syifa nih. Ya. Logika, fisika, matematika dan metafisika. Kemudian ada An-Najah. Diringkas. Asy-Syifa terlalu banyak, akhirnya diringkas menjadi An-Najah ringkasannya nih. Uyun Al-Hikmah. Nah, ini modul pembelajaran. Beliau suka ngajar muridnya dan materinya itu dibuatkan modul. Nah, ini Uyun Al-Hikmah. Ini ada yang pakai bahasa Persia. Namanya Danisyanama Yi Alai. Nah, ini bahasa Persia, bahasa Iran. Nah, kemudian Isbat An-Nubuwah tentang kenabian. Dan beliau juga seorang novelis. Loh kok bisa ya? Filosof adalah novelis. Ini yang di atas nih tulisan apa nih? Karya ilmiah semuanya. Ya. Dan yang di bawah yang 3 ini novel.
Beliau bikin novel, bikin cerita fiksi, isinya tentang filsafat. Yang pertama Hai bin Yaqzan, ini novel. Yang kedua Risalah At-Ta'ir. Yang ketiga Salamahu Absyal. Ya. Lengkap semuanya udah. Matematika ahli atau bukan beliau? Ahli. Logika ahli. Metafisika ahli. Filsafat, kedokteran ahlinya. Ini rajanya dokter ini. Iya, dokternya dokter. Bahkan beliau disebut sebagai Syekh Ar-Rais. Ini masyhur. Imam Ghazali punya predikat apa predikatnya? Hujatul Islam. Ibnu Sina punya predikat apa predikatnya? Syekh Ar-Rais. Apa Syekh Ar-Rais? Gurunya para syekh. Rais apa Rais? Pemimpin-pemimpin. Jadi gurunya orang-orang hebat. Gurunya para pangeran. Gurunya para masyayikh. Jadi yang menjadi murid beliau adalah orang-orang hebat semuanya. Para masyayikh ini luar biasa. Ibnu Sina. Ya. Tadi saya bilang, ada nggak sih kekurangannya ini orang? Hah? Apa kekurangannya kira-kira? Kurang tidur. Kira-kira bermasalah nggak buat beliau? Nggak bermasalah. Iya. Nah, apa kira-kira kekurangannya Ibnu Sina? Jadi nobody perfect, nggak ada yang sempurna. Ibnu Sina ini beliau tidak menikah, nggak punya istri. Iya. Kenapa kok Ibnu Sina nggak punya istri? Karena repot punya istri itu. Iya. Baru keluar sebentar, lagi di mana? Cepet pulang. Iya. Ini mau hujan, jemuran ini diangkat. Coba. Iya. Iya. Baru baca buku di perpustakaan belum selesai. Ini anaknya nangis nih. Ah. Repot nggak kira-kira? Repot. Kalau nggak punya istri, kira-kira bebas nggak? Bebas. Baca buku aja udah. Sampai larut malam sampai subuh. Kira-kira kalau misalnya punya istri sampai subuh bisa nggak kira-kira baca buku? Iya. Dimarahin sama istrinya. Dasar enggak ngerawat kesehatan. Iya. Kalau sakit siapa yang bingung? Siapa yang pusing? Nah ini beliau jadi nggak beristri ya. Banyak ulama-ulama kita yang nggak punya istri. Yang sampai wafatnya beliau masih membujang. Makanya siapapun yang mau jadi bujangan seumur hidup jangan kecil hati. Iya, nggak masalah. Iya. Pokok misalkan nggak laku-laku nggak apa-apa kok. Karena ada juga ulama yang nggak nikah. Jadi kalau ada yang nanya nih, umurnya berapa? 35 tahun, kok belum nikah? Ibnu Sina aja nggak nikah? Nah ini pertanyaan jawabannya ini. Mau nggak kayak gitu kira-kira? Nggak mau ya. Semuanya pengen punya pasangan. Mau nikah semuanya? Mau. Yang laki-laki mau nikah semuanya? Mau ngejomblo aja, yang mau jomblo ada? Sandi mau jomblo Sandi? Nggak. Sudirman mau jomblo Sudirman? Ya, jadi nggak ada. Rata-rata orang itu pengen punya pasangan. Ibnu Sina enggak. Ada ulama lain namanya Syekh Nawawi Ad-Dimashqi dari Damaskus. Beliau pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Sampai wafat beliau enggak nikah. Ada juga yang terbaru nih, yang bukunya itu luar biasa. Bahkan para pengikutnya itu menyebarkan bukunya kemana-mana. Bahkan seorang novelis Indonesia itu mengangkat cerita beliau menjadi novelnya Api Tauhid. Nah, siapa beliau? Badi'u Zaman Said Nursi. Sampai wafat nggak nikah. Banyak ulama-ulama yang nggak nikah. Bahkan ada satu kitab, saya ditunjukin tuh sama ya. Jadi ada alumni Mesir ngasih tahu ke saya, ini Ustadz nih, ada ulama-ulama yang tidak nikah, jumlahnya lebih dari 40 orang. Iya, sampai wafat nggak nikah. Kenapa? Karena fokus pada ilmu. Ya, kita fokus pada apa kira-kira? Ini yang perempuan fokus pada apa kira-kira? Iya, laki-laki fokus pada apa? Ya minimal kita harus punya karya. Apalah karya kita ya yang bisa kita banggakan ketika kita datang ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya Allah, saya hidup di dunia sekian tahun. Ini ya Allah saya bawa nih karya saya. Nah, kira-kira enak gak kayak gitu? Ya Allah, saya hidup di dunia 60 tahun. Kerjaan kamu ngapain? Hardolin. Apa hardolin? Dahar modal ulin. Kata Allah, ya rugi saya kasih nyawa kepada kamu. Malaikat gebukin nih. Akhirnya digebukin sama malaikat ya. Nah, harus punya karya. Oke. Nah, ini nih, isinya apa? Kononatif. Ini luar biasa. Ini kitab sucinya kedokteran di abad pertengahan. Isinya apa? 14 jilid ini 5 bab. Bab pertama, masalah fisiologi manusia. Kemudian simptomatologi ya, tentang gejala penyakit.
Prinsip-prinsip terapi diagnostik. Ya. Apa sih fisiologi itu? Apa fisiologi? Ya badan kita nih, tubuh kita nih, dari mulai kepala sampai ke kaki, bagian-bagian tubuh kita. Ini dipelajari semuanya, dijelaskan semuanya oleh Ibnu Sina. Kalau orang sakit itu gejalanya apa sih? Dijelaskan semuanya, ditulis. Kalau sakit ini gejalanya ini, sakit ini gejalanya ini. Nah, ini luar biasa Ibnu Sina ya. Mendiagnosiknya gimana? Diagnosanya. Ini juga dijelaskan. Cara mendiagnosa orang sakit juga dijelaskan. Ya, bab kedua tentang apa? Hewan, tumbuhan, jenis-jenis mineral dan kaitannya dengan pengobatan. Ya. Jadi obat itu bisa diambil dari apa? Hewan. Bahkan di tahun itu Ibnu Sina sudah menerapkan terapi lintah. Iya, terapi apa? Lintah. Kalau ada orang yang luka, darahnya itu biasanya suka apa? Membeku. Iya. Ada nggak luka yang memar? Kalau luka memar itu suka biru ya? Ya, di bawahnya ada darah yang tidak keluar. Gimana cara mengeluarkannya? Nah, beliau menggunakan terapi lintah, disedot itu darahnya itu. Oh, luar biasa. Sudah ada dari zaman itu. Ya, Ibnu Sina. Kemudian tumbuh-tumbuhan, herbal apa segala macam sudah dibuat ramuannya, dijelaskan daun ini buat apa, pohon ini buat apa semuanya. Ya. Kemudian bab ketiga tentang apa? Patologi. Apa patologi? Kajian dan diagnosis penyakit melalui pemeriksaan organ. Biasanya yang suka ada nggak di sini yang pernah ini? Yang pernah dioperasi ada nggak? Nggak ada. Pasien-pasien yang pernah dioperasi siapapun penyakitnya itu akan dibawa, diambil tuh, pasti diambil tuh. Kalau tumornya akan diangkat, diambil dan dibawa ke lab. Iya, akan dilakukan diagnosa apa? Patologi. Dilihat nih, ada apa dalam penyakitnya ini. Nah, itu semuanya sudah ada di bukunya Ibnu Sina yang bernama apa? Qanun fi at-tib. Ya. Yang keempat, aspek-aspek kosmetik. Nah, ini perempuan nih. Ya, untuk glowing. Zaman sekarang perempuan kerjanya apa? Glowing. Ya. Gimana cara glowingnya? Sudah ada nih. Ya. Dan yang paling bagus untuk glowing, ini saya dapat ilmu nih. Ya. Laki-laki yang rambutnya kurang bagus, ya, pengen rambutnya bagus, hitam, kemudian perempuan juga bisa. Ada ramuan yang paling hebat yang sudah diuji oleh teman saya. Waktu saya SMP, saya punya teman, rambutnya jelek dia. Rambutnya itu tipis, kemudian agak botak. Akhirnya dia melakukan uji coba, ya, ngambil tai kebo, dibotakin dulu. Habis dibotakin ngambil tai kebo, dioles-oles tai kebonya. Dan luar biasa, tumbuhnya hitam lebat. Mau nyoba? Silakan. Siapa yang mau nyoba ini perempuan? Boleh nggak apa-apa ya. Ya. Hah? Botakin dulu. Kenapa? Kenapa kok bisa? Karena kebo itu makannya apa? Rumput hijau. Iya, itu mengandung protein, maka bagus buat rambut kita ya, daripada sampo clear. Apalagi Head and Shoulder, mendingan tai kebo alami ini, iya, original. Ada yang lain, ada tai sapi. Bahkan di NTB, ini bener loh, di NTB sampai sekarang, Nusa Tenggara Barat, di NTB mereka itu kalau mau ngebersihin rumah pakai tai kebo. Pernah lihat nggak? Iya, pakai tai kebo dia. Jadi ngepel rumah biar kinclong. Ininya apa namanya? Ubinnya pakai tai kebo. Makanya wajah-wajah yang kurang kinclong pakai aja. Biar kinclong. Ini luar biasa. Karena semuanya sudah ada, ya, di alam sudah ada. Ya, obat apa yang nggak ada di alam? Iya, betul. Obat batuk ada nggak di alam? Apa obatnya? Jeruk nipis. Iya, dikasih kecap. Iya. Obat apa lagi kira-kira? Diare udah ada belum di alam? Apa obat diare? Pucuk daun jambu. Iya. Kalau obat tongpes, kantong ngempes. Iya. Apa obatnya? Buah duren. Iya, 1 truk. Iya, dijual ke pasar. Iya, dapat duit itu, jutaan itu. Nah, jadi banyak. Yang terakhir apa? Resep obat. Ya. Kalau tadi kosmetik, penyakit berkaitan dengan rambut, kuku, obesitas, bahkan obesitas sudah dibahas nih. Orang-orang yang terlalu besar, ya, extra size, nah ini bisa dikecilkan. Dengan apa caranya? Dibahas di kitab ini, luar biasa. Ya, bahkan
Resep obatnya udah ada. Bentuknya tablet ada, pil ada, serbuk ada, sirup ada, bahkan ada ekstrak herbal. Semuanya sudah ada di kitab apa? Qonun Atib. Ini kapan ini kitab dikarang ini? Tahun berapa dikarang kitab ini? Tadi Ibnu Sina lahir tahun berapa? 980. Kalau beliau ngarang kitab ini usia 20 tahun, kira-kira tahun berapa ini? Tahun 1000. Sekarang tahun berapa? 2000. 2020. Sudah berapa tahun ini kitab ini? 1020 tahun. Masih relevan, masih aktual dan masih jadi rujukan. Kedokteran Mesir itu rujukannya ini. Jadi kedokteran Mesir itu rujukannya kitab Qonun fi Atib. Masih dirujuk loh. Usianya sudah 1020 tahun. Ini luar biasa ya Ibnu Sina ya. Jadi kalau bicara Ibnu Sina itu nggak bakal ada habisnya. Ini orang yang luar biasa ya. Orang hebat yang tadi perfect. Kecuali satu kekurangannya, apa kekurangannya? Nggak nikah, itu aja. Kalau itu disebut kekurangannya. Kalau beliau nggak perlu, nggak butuh, ya bukan kekurangan berarti ya. Ini luar biasa Ibnu Sina. Sekarang kita masuk ke pemikiran filsafatnya Ibnu Sina. Apa sih yang dipikirkan oleh Ibnu Sina? Ya. Kata Dante. Nah, Dante ini seorang ilmuwan barat ya. Dante ini mengatakan Ibnu Sina di bidang kedokteran itu imbang ya, dengan dokter-dokter hebat dari Yunani ya. Jadi Galen itu dokter hebat. Galen itu dokter yang paling hebat di Yunani. Jadi selevel nih dengan Ibnu Sina. Tapi urusan filsafat semua dokter kalah. Ibnu Sina lebih hebat lagi. Berarti level Ibnu Sina itu ngalahkan semua orang nih. Dia dokter, dia seorang filsuf dan pemikiran filsafat pun luar biasa. Dia disebut sebagai filsuf being. Apa itu filsuf being? Filsuf wujud ya, kenapa? Karena dia bikin sebuah formula tentang wujud ya. Jadi Tuhan itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Loh kenapa kok Tuhan pasti ada, nggak mungkin nggak ada? Karena ada 3 wujud. Yang pertama wajibul wujud. Apa itu wajibul wujud? Wujud yang harus ada, eksistensi. Wujud itu apa sih wujud? Eksistensi. Wujud itu eksistensi ya. Yang membuat wujud itu apa? Esensi. Ada esensi, ada eksistensi. Ini yang hadir semuanya. Ini esensi apa eksistensi? Esensi dan eksistensi. Kenapa? Karena raganya juga ada jiwanya. Tapi kadang-kadang raganya di sini, eksistensinya di sini, tapi esensinya kadang mikir kemana, iya, ngelamun kemana, ada di mana. Itu kadang-kadang eksistensi itu nggak dibarengi dengan esensi. Seharusnya bareng itu, esensi bareng dengan eksistensi. Saya di sini, pikiran saya juga di sini. Bukan Allahu Akbar. Tadi makan enak banget ya. Esensinya kemana kira-kira? Kemana-mana ya. Nah, eksistensinya ada. Jadi kata Ibnu Sina, eksistensi itu wujud itu ada 3. Yang pertama apa? Wajibul wujud. Wujud yang harus ada, yang nggak boleh nggak ada. Kenapa? Karena kalau wujud ini nggak ada, wujud-wujud yang lainnya nggak mungkin ada. Matahari itu ada, bulan itu ada, bumi ada, bintang ada, manusia ada. Karena ada wajibul wujud. Siapa wajibul wujud? Yang menciptakan wujud-wujud itu, yang mengadakan wujud-wujud itu. Maka menurut akal, menurut logika, Tuhan itu pasti ada. Orang yang mengatakan Tuhan nggak ada, dia berarti akalnya, logikanya itu mentok, akalnya, logikanya itu tumpul. Kalau logikanya, akalnya itu sharp, tajam, maka dia akan menemukan Tuhan. Kenapa? Karena ada wajibul wujud. Ada wujud yang harus ada, menjadi alasan wujud-wujud lain ada. Nah, dari wajibul wujud muncul nanti apa namanya mumkinul wujud. Sesuatu yang bisa ada, bisa nggak ada. Manusia itu bisa ada, bisa nggak ada. Yuda ini bisa ada, bisa nggak ada. Bisa nggak Yuda ditiadakan? Gimana caranya? Dibunuh. Habis dibunuh dimutilasi. Habis dimutilasi dibakar. Habis dibakar abunya dilempar. Dari yang wujud ada menjadi nggak ada. Sadis nih Jepani nih. Kayaknya punya dendam kayaknya sama Yuda. Yuda enggak ada dendam, enggak ada. Ya. Nah, jadi manusia itu bisa ada, bisa enggak ada, ya. Dunia ini bisa ada, bisa enggak ada. Mungkin.
Siapa yang mengadakan? Allah. Dan ada yang ketiga. Ini nggak mungkin mumtana. Ya, apa? Mamnuun. Apa mamnu? Nggak boleh ada. Apa yang nggak boleh ada? Tuhan lain selain Allah nggak boleh ada. Menurut akal, la ilaha illallah itu logis, masuk akal. Apa la ilaha illallah itu? Tiada Tuhan selain Allah. Itu masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena kalau ada dua Tuhan, nggak mungkin ini akur nih Tuhan ini. Iya, kalau ada dua Tuhan, pasti berantem ini Tuhan ini. Kalau ada dua Tuhan, maka yang terjadi adalah bukan keharmonisan, tapi yang ada adalah pertengkaran. Sama seperti mobil, dibikin dua setir depan, setir belakang, sopirnya dua. Kira-kira maju nggak? Nggak mungkin maju ya. Sopir yang depan ngegas, yang belakang ngerem. Kapan mau majunya? Nggak maju-maju, nggak bisa. Jadi itu mustahil. Ya, Tuhan yang kedua itu mustahil. Kalau ada dua Tuhan, pertanyaannya siapa yang duluan? Kalau satu duluan, yang kedua belakangan, berarti yang kedua ini bukan wajib, sudah menjadi mungkin. Nah itu. Kalau dua-duanya bareng, nggak mungkin ada dua-duanya bareng langsung jadi tanpa ada yang menjadikan. Berarti dua-duanya juga menjadi mungkin, karena ada satu lagi yang menjadikan. Nah itu logikanya Ibnu Sina. Jadi masalah ketuhanan itu selesai dengan logika, selesai dengan akal manusia sudah ketemu dengan Tuhannya. Akal manusia sudah merumuskan bahwasanya Tuhan itu hanya ada satu, nggak boleh dua, apalagi tiga. Ya, Tuhan kok beranak? Bisa nggak kira-kira? Ya bukan Tuhan namanya. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena Tuhan itu sendiri, qiyamuhu binafsihi, nggak bisa direpotkan dengan hal-hal lain. Tadi saya bilang, iya, jangankan Tuhan, Ibnu Sina aja nggak mau punya anak, ya kan? Ya, nggak mau punya istri ya. Kenapa Ibnu Sina nggak mau punya anak, nggak mau punya istri? Bikin repot aja. Ya, nggak bisa fokus. Nah, tadi ya. Jadi Tuhan itu nggak ada ngurusin anak, nggak ada ngurusin istri. Ya, yang diuruskan adalah alam semesta. Kalau punya anak punya istri nanti repot dengan anak istrinya nanti Tuhan. Ya. Akhirnya pengen punya cucu Tuhan nanti. Ya, akhirnya nanti Tuhan pengen apa? Pengen apa? Mewariskan. Iya, kalau punya anak itu pasti pengen mewariskan. Punya anak, punya apa buat anak. Iya, nanti diwariskan ke cucu dan sebagainya. Nggak bisa. Tuhan itu harus satu. Ya. Nggak beranak dan nggak beristri. Masuk logika. Ya. Ini kata Ibnu Sina. Ya. Nah, ini kata Ibnu Sina filsafat itu apa? Tadi being ya. Nah, ini yang pertama, filsafat itu apa? Realitas terhadap sesuatu sepanjang hal tersebut mungkin bagi manusia. Luar biasa Ibnu Sina ini ya. Ada pernyataan beliau mengatakan mungkin bagi manusia. Ini nih corak khusus filsafat Islam, di mana filsafat ini mengakui keterbatasan akal manusia. Manusia itu nggak hebat, nggak luar biasa. Manusia itu terbatas. Makanya manusia itu pasti akan ada batasnya. Ya. Mencari yang hak, mencari yang hakikat, mencari yang sebenarnya itu pasti akan mentok ya. Kalau dilandaskan kepada pemikiran manusia. Makanya kalau yang mentok udah nggak usah dipaksakan. Ya, intinya ini. Jadi kata Ibnu Sina, penetapan realitas terhadap sesuatu sepanjang hal tersebut mungkin bagi manusia. Kalau nggak mungkin nggak usah lah. Ya. Kalau mungkin mari, tapi kalau nggak mungkin udah selesaikan saja. Ya. Objek kajian filsafat itu ada dua katanya, hikmat nazoriyah dan hikmah amaliyah. Ini bagus nih, luar biasa nih. Ini bagus ini. Ya. Jadi ini belum ada nih, di filsuf yang lain belum ada nih, belum ada. Baru Ibnu Sina. Makanya kata filsuf Barat, ya, semua filsafat Islam terdahulu itu hanya CPNS. Apa CPNS? Copy, paste, nambah sedikit dari filsuf Yunani. Jadi hanya baca karya Aristoteles, CPNS. Copy, paste, nambah dikit, tambahin dikit. Al-Farabi nambahin dikit. Iya. Kemudian siapa lagi?
Ibnu Miskawih juga nambahin dikit. Terus siapa lagi? Ikhwan As-Sofa juga nambahin dikit. Tapi Ibnu Sina dia sudah merumuskan filsafat Islam yang sesungguhnya. Ya, bahwasanya dalam filsafat Islam, ya, ilmu itu ada dua. Ada yang nazori, ada yang amali, ada yang teoritis, ada yang praktis. Yang teoritis ini nggak usah diganggu gugat. Iya, yang teoritis ini kita bukan mikirin bagaimana seharusnya, tapi itu sebagaimana adanya. Paham nggak maksudnya? Iya, melihat matahari, kayaknya matahari seharusnya nggak kayak gitu deh. Bentuk yang ideal matahari seharusnya horizontal. Iya, atau harusnya apa? Heksagonal atau apa segala macam. Ini nggak usah, matahari udah bulat, udah kayak gitu. Sinar matahari udah kayak gitu. Kenapa? Karena ini teoritis. Ini nazori. Tinggal kita ambil hikmahnya aja. Nah, tapi yang teori, yang amali, ya, yang praktis itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Bagaimana seharusnya? Contoh apa? Etika. Etika itu harus sesuai dengan keadaan, sesuai dengan waktu dan zaman. Nah, kata Ibnu Sina, jiwa itu substansi rohani, tidak tersusun atas materi. Materi itu ada berapa? Ada berapa materi itu? Materi ada berapa sih materi? Materi itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Api. Yang kedua apa? Air. Yang ketiga apa? Tanah. Yang keempat apa? Udara. Betul. Dalam tubuh manusia itu semuanya ada 4-4-nya itu. Iya. Ada nggak 4-4-nya? Ada 4-4-nya ada. Nih, sekarang siapa yang paling gemuk di sini? Ini siapa ini? Siapa? Dede. Ya, Dede paling gemuk nih. Dede beratnya berapa kilo, Dek? Berapa kilo beratnya, Dek? Hah? 72. 70-an dah, 70 lah. Dede beratnya 70. Jadi 2/3 tubuh manusia terdiri dari air. Buktinya mau buktiin? Mau? Nah, setrum Dede. Iya, Dede disetrum. Ketika Dede disetrum, semua unsur-unsur airnya itu habis semuanya. Habis. Iya, terserap oleh setrum tadi, menguap, selesai habis. Sisanya itu padatnya Dede. Jadi kemungkinan kalau 2/3 air, 1/3 berarti zat padat. Berapa kilo Dede setelah disetrum? Setelah disetrum berapa kilo Dede? Hah? Iya, sekitar 25-an. Sisanya 25. Yang tadi yang 50-nya itu air semuanya itu, ya. Selain air, manusia juga ada tanah. Tadi tuh yang 25 berarti unsur tanah itu. Tapi ada juga unsur yang lain, api. Ada nggak unsur api dalam diri manusia? Ada. Kalau lagi marah gimana kamu? Panas enggak? Panas, iya. Kemudian lagi apa lagi kalau panas itu biasanya? Diomongin telinganya panas. Ya, tahu-tahu diomongin sama orang ada telinganya panas. Nah, ini unsur apa? Kalau panas itu unsur apa sih? Unsur api. Kadang-kadang juga panas tuh. Iya, panas enggak? Panas. Unsur apa itu? Api. Dan terakhir unsur udara. Iya, kamu kentut tuh apa yang keluar? Udara. Kalau masuk angin, bahkan orang Indonesia luar biasa, sudah menemukan warna angin. Warna angin apa? Oh, merah katanya. Kenapa merah? Karena kalau masuk angin dikerokin, iya, tandanya apa? Orang ini itu penemuan khusus orang Indonesia itu. Iya. Udah dipatenkan aja udah. Penemuan orang Indonesia menemukan warna angin. Tapi sebenarnya warna angin tuh nggak merah. Nggak merah, warna angin tuh nggak merah. Mau tahu warna angin warna apa? Nah, harus dilakukan sebuah apa? Hah? Eksperimen. Percobaan. Gimana percobaannya? Nah, ini penting nih, ya. Ambil plastik putih, ya. Taruh garam dalam plastik putih. Ya, kemudian kentutin, langsung diikat. Nah, nanti coba lihat warnanya jadi apa. Nah, itu warna angin itu. Iya. Pernah ada yang melakukan pernah? Jepani pernah? Enggak pernah. Itu mah koko kalau warna kuning. Ya, Yuda pernah Yuda? Enggak pernah. Mau bikin penelitian kayak gitu Yuda? Hah? Ya, bikin penelitian kayak gitu.
Nah ini bagus ini. Kalau saya ngomong di ini, kalau ini mahasiswanya dari Barat Eropa ya atau Amerika, dia langsung dia keluar dari sini langsung dia nyari dia. Ya, itu bedanya tuh antara orang Indonesia dengan orang Barat. Jadi orang Indonesia itu yang penting, oh iya cukup udah. Tapi orang Barat, ih apa bener ya? Ah itu coba kita buktikan. Nah itu orang Barat itu. Ya sama seperti tadi, tai kebo untuk ini sampo. Ya dibuktikan itu sama orang Barat. Orang kita enggak, orang kita. Nah itu bedanya ya. Nah ini nih, tadi nih masuk ke tadi praktis dan teoritis. Kita cukup tahu saja. Tapi orang Barat nggak cukup tahu. Dia harus mencoba. Nah, ini bedanya ya. Makanya yang berhasil yang hanya tahu apa yang mencoba. Yang mencoba itu yang berhasil. Yang lebih unggul yang hanya tahu apa yang mencoba. Yang mencoba. Jadi ilmunya bukan hanya teoritis, tapi udah masuk ke ilmu praktis ya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi jasad itu adalah eksistensi ya. Jiwa itu esensi. Tidak mungkin Allah menciptakan jiwa kalau tidak mempersiapkan jasad. Kenapa? Karena esensi menurut Ibnu Sina tidak akan berarti tanpa adanya eksistensi. Nah, saya nanya nih, ya. Sepatu nih, pakai sepatu. Ini nih sepatu ini esensi apa eksistensi? Eksistensi. Kenapa eksistensi? Hah? Biar terlihat, eksistensi kan terlihat. Ini saya pakai jas, ini esensi apa eksistensi? Eksistensi, biar keren. Iya pakai jas itu. Kemudian kamu pakai baju nih macam-macam bajunya, ini esensi apa eksistensi? Eksistensi. Esensinya apa sih? Esensinya apa? Menutupin badan kan itu kan? Esensi dari baju itu apa sih? Esensinya apa? Nutupin badan. Tapi orang nggak mau kan pakai karung. Mau nggak pakai karung kamu? Iya, udah ini siapa? Siapa? Ya, cek siapa namanya? Sipa mau nggak? Udah bajunya tukar sama karung. Iya, karung goni tebel loh, ketutup semuanya itu. Kenapa nggak mau? Karena tadi esensi itu nggak ada artinya tanpa eksistensi. Mau saya kasih mobil semuanya mau? Iya, Pajero mau? Iya, naik mobil Pajero panas di jero. Udah mah panas di jero, pajijel-jijel deh. Iya Pajero, iya pakai mobil apa? Ini angkot nih, angkot apa? BL, itu kan Pajero dia, iya. Udah mah pajijel-jijel di jero, panas deh. Iya. Esensinya apa? Kendaraan. Buat memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini nih udah masuk esensinya ya. Tapi udah eksistensi dapat nggak kira-kira? Nggak dapat. Harus pakai apa kira-kira? Mobil yang lebih bagus, iya. Apa nak kira-kira mobil yang lebih bagus? Hah? Alphard misalkan. Alphard itu esensi apa eksistensi sih? Eksistensi, biar keren lah itu eksistensi. Pajero yang asli nih, bukan Pajero jero ya. Ya, yang Mitsubishi nih, kira-kira itu esensi apa eksistensi? Eksistensi. Sekarang orang tuh melihat esensi apa melihat eksistensi? Yang pertama kali dilihat apa? Eksistensi. Ada yang mengatakan don't judge the book from its cover. Iya, jangan menilai buku dari covernya. Pertanyaan saya, kalau kamu ke Gramedia ngelihat apanya dulu? Kenapa ngelihat covernya dulu? Eksistensi. Yang dilihat pertama kali itu apa? Eksistensinya. Kayak cover itu eksistensi. Iya, jadi jangan sampai kita melupakan eksistensi gara-gara kita fokus pada esensi. Nggak apa-apa, saya memiskin juga. Yang penting soleh. Bagus nggak kira-kira? Pertanyaan saya, ini pilih nih perempuan nih. Mau calon suami yang miskin tapi jelek atau yang kaya tapi ganteng? Pertanyaannya keren gak kira-kira? Iya, kadang-kadang ada orang yang iseng. Saya nggak setuju nih sama orang-orang model kayak gini nih. Pertanyaannya nggak bagus. Pilih mana? Iya, kaya tapi jahat, miskin tapi baik. Pertanyaan macam apa itu? Iya, nggak berbobot. Yang paling bagus pilih mana? Kaya baik hati, miskin jahat. Milih mana? Ya kaya baik hati lah itu ya. Jadi nggak membuat kita bingung. Iya, orang Indonesia ini sering dibikin bingung.
Iya kan? Iya, kan bingung dia. Mana kira-kira esensi apa atau eksistensi kan tadi ya? Kaya tapi jahat. Iya kan? Kaya, jahat ya. Nah, kan mikir gitu kan. Iya. Miskin tapi baik. Dia miskin tapi baik ya. Nah, milih mana kira-kira? Bingung nggak kira-kira? Bingung. Udah tadi pilihannya kaya tapi baik, miskin tapi jahat. Milih mana? Oh jelas kaya dan baik. Ini nih yang harus disebarluaskan ke Indonesia nih. Iya biar nggak bingung. Milih mana? Pemimpin Muslim tapi korupsi. Pemimpin non Muslim tapi jujur. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ini nggak bener ini. Iya ini pertanyaannya udah salah pertanyaannya. Yang paling bagus adalah milih mana? Pemimpin Muslim yang baik, pemimpin non Muslim yang korup. Milih mana? Ya Muslim yang baik lah jelas. Kalau ada yang paling baik, kenapa kita milih yang buruk? Nah ini penting nih. Ya kalau ada yang paling baik, kenapa kita milih yang buruk? Cari yang baik lah, yang terbaik cari. Ya, nah itu kok ya. Milih mana kok? Perempuan cantik, ya tapi badung. Iya, jelek tapi solihah. Bingung juga ini. Nah, itu kebanyakan kayak gitu ya pertanyaan-pertanyaannya itu. Jadi pilihlah perempuan yang cantik, kaya, iya, terhormat, ya. Kemudian baik. Nah, ada nggak kayak gitu kira-kira? Hah? Ada nggak kira-kira? Ada. Caranya gimana? Kitanya harus menyesuaikan itu. Iya, memantaskan. Ya, kalau nggak bisa ketemu nanti. Jadi itu pentingnya ya, harus diciptakan ya. Jadi esensi penting nggak? Penting. Esensi itu penting. Eksistensi juga penting. Maka dua-duanya harus sejalan seiring ya. Jangan sampai ada yang ditinggalkan. Iya, nggak apa-apa penampilannya juga amburadul, acak-acakan. Yang penting hatinya baik. Ada nggak kayak gitu orang? Ada. Iya kayak gitu ya. Ada ya. Yang pikiran kayak gitu ada nggak kira-kira? Ada loh, nggak apa-apa saya mah selebor apa segala macam, yang penting hatinya baik. Ada nggak kayak gitu? Ada. Diganti udah, nggak apa-apa saya mah berjilbab, yang penting baik. Nah, ini paling bahaya nih sekarang nih. Ngapain kamu berjilbab kalau julid? Ada nggak kayak gitu? Iya, ini nih mendiskreditkan orang-orang yang berjilbab ini. Iya, aturan ngapain kamu nggak berjilbab julid? Nah, ini udah mah nggak berjilbab julid lagi. Nah, itu mendingan saya berjilbab dan baik hati. Nah, harus kayak gitu, harus positif plus positif. Iya, jangan di mix antara positif dan negatif. Ya, jadi esensi dan eksistensi itu harus sejalan seiring. Jangan sampai ada yang dikorbankan. Ya, oke, make sense? Nah, filsafat jiwa panjang nih ini pembahasannya nih. Ya, jadi Ibnu Miskaweh kemarin udah membahas juga ya. Al-Farabi juga udah membahas. Nah, Ibnu Sina ini lebih diperdalam lagi filsafat jiwanya ya. Masih ingat nggak kata Ibnu Miskaweh, manusia itu terdiri dari apa tuh? Jiwanya itu apa? Ya ada an-nafs, al-bahamiyah, kemudian yang kedua apa? Syabu'iyah. Yang terakhir an-natiqiyah. Nah, ada 3. Di sini juga 3 juga, ya 3 juga, tapi beda penjelasannya. Ya. Yang pertama nafas nabatiyah. Kalau Ibnu Miskaweh langsung ke binatang. Ibnu Sina melihat ada jiwa lain dalam diri manusia, yaitu jiwa nabat, jiwa tumbuhan. Ya, jadi pertama jiwa yang paling rendah itu jiwa tumbuhan. Dalam diri manusia itu ada jiwa tumbuhan. Buktinya apa? Manusia itu akan tumbuh. Ada nggak manusia yang dari bayi sampai usia 20 tahun segitu-gitu aja? Nggak ada. Kalau normal pasti tumbuh. Ya. Jadi itu namanya nafas al-nabatiyah. Ya. Kemudian bisa nggak beranak? Bisa berketurunan. Itu juga nabatiyah. Pisang itu kita tanam satu, kemudian dia berbuah, kemudian dia mati. Kira-kira ada nggak anaknya di bawah ini? Iya, banyak anaknya. Banyak anaknya. Berarti dia bereproduksi. Makanya mempunyai 3 kekuatan. Yang pertama apa? Gizaiyah, menyerap makanan. Ya. Tumbuhan kira-kira ada nggak yang bikin makanan sendiri? Ada. Iya, namanya apa? Fotosintesis. Apa sih fotosintesis?
apa? Proses tumbuhan hijau, ya, membuat makanan sendiri dari bantuan sinar matahari. Bisa dia bikin makanan sendiri, bisa. Menyerap makanan juga bisa. Buktinya ketika kita nyiram kembang itu airnya semuanya ngalir, apa ada yang diserap sama dia? Ada yang diserap, nggak semuanya ngalir, nggak semuanya kebuang, ya. Yang kedua namiyah, nama yanmu, tumbuh. Ya. Yang ketiga tawaludiyah, ini reproduksi, ya. Jadi ini masih napas nabati, ya, tumbuh-tumbuhan, ya. Yang level kedua hayawaniyah, hewan, ya. Memiliki berapa kekuatan? Ada dua kekuatan. Apa aja kekuatannya? Muharrikah, daya gerak. Hewan itu sudah mempunyai daya gerak. Nah, dari geraknya ini ada dua, ada syahwatiyah, ada gadabiyah. Nah, ini terkait dengan keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Ada nggak keinginan hewan mendapatkan sesuatu? Ada. Tumbuhan ada nggak? Ada nggak kira-kira tumbuhan? Pernah nggak ngelihat pohon pisang pengen mendapatkan sesuatu? nggak pernah, ya. Iya, kenapa? Karena dia nggak ada jiwa muhariknya, penggeraknya nggak ada. Kalau tumbuhan itu di sana aja udah. Tapi hewan sudah ada muharrik, ada penggerak, ya. Maka akan mencari. Tumbuhan itu nggak pernah mencari, dia diam di sana. Kalau ada air dia serap, nggak ada air, nyari air nggak tumbuhan? Apakah ada tumbuhan yang jalan-jalan nyari air? Kalau ada kamu mau ngapain? Ya kabur. Iya. Kenapa? Karena nggak ada tadi daya muhariknya nggak ada. Kalau hewan sudah ada muharrik. Kenapa kok? Iya. Ada laler, ya, yang datang ke rumah kita. Kenapa? Karena apa? Laler datang ke rumah kita. Karena ada apa? Ada makanan. Akhirnya dia bergerak karena punya keinginan untuk mendapatkan makanan tersebut. Nah, ini daya namanya syahwatiyah dan godobiyah, muharrik, menggerak. Al-mudrikah, daya tangkap. Nah, jadi daya tangkap ini ada mudrikah min kharij, ada mudrikah min dakhil, ya. Nah, jadi dia melihat sesuatu dengan panca inderanya, mendengar dengan telinganya, kemudian dia ingin melakukan sesuatu berkat adanya tadi apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Iya. Kira-kira kalau kelinci ngedengar ada suara serigala, dia main-main apa langsung masuk ke dalam liangnya, ke sarangnya? Ya, pasti masuk ke dalam. Kenapa kok masuk ke dalam sarangnya? Ya, karena takut dimakan serigala. Dia punya daya tangkap. Ini suara serigala. Serigalanya pasti ada. Kalau ada suara ada nggak sih orangnya? Hah? Kalau ada suara ada nggak orangnya kira-kira? Pasti ada. Kalau ada suara pasti ada orangnya. Ada suara serigala, pasti serigalanya juga ada. Dia udah punya daya tangkap. Oh, pasti ada serigala. Dan kalau ada serigala, saya main, nanti saya akan kelihatan. Kalau saya kelihatan, pasti saya akan ditangkap. Kalau ditangkap, saya akan dimakan. Kalau saya dimakan, nanti anak saya kasihan. Maka daripada anak saya kasihan, mendingan saya masuk ke dalam lubang. Udah sampai ke sana tuh. Jadi hewan sudah punya pemikiran sampai ke sana. Namanya daya apa namanya? Mudrikah. Daya tangkap. Ya. Nah, manusia udah luar biasa, udah punya yang ketiga, namanya nafas an-natiqiyah. Apa itu nafas an-natiqiyah? Jiwa, ya, berpikir, ya. Ada dua daya. Yang pertama amilah, praktis. Yang kedua nadhariyah, ya. Praktis ini amaliyah, tadi kurang ini ketikan ini. Amaliyah dan nadhariyah, ya. Dua-duanya disebut akal. Ada akal praktis, ada akal teoritis. Akal praktis ini akal yang sederhana yang digunakan manusia untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Hewan punya ini enggak kira-kira? Hewan punya ini enggak? Hah? Punya nafas an-natiqiyah enggak? Punya akal praktis enggak hewan? Pernah enggak kamu melihat ayam? Ayam jago pernah ngelihat? Iya. Pernah ngelihat ayam jago? Ya. Ayam betina satu, ya. Ya, dia dikandangkan dengan satu ayam betina. Ya, kemudian ayam jago lain dikandangkan dengan ayam betina yang lainnya. Kira-kira ketika dia melihat ayam betina yang lainnya itu dikejar nggak sama ayam jago? Dikejar juga, ya? Iya. Kenapa dikejar?
Kenapa? Karena tidak punya ini nih, mana baik, mana buruk. Dia nggak kenal itu ayamnya siapa. Iya, itu ayam pasangannya punya siapa. Yang penting ayam aja betina. Akan dikejar. Sama seperti apa? Kambing. Iya, kambing, ada kambing betina dimanapun kapanpun dikejar nggak kira-kira? Dikejar, pasti dikejar. Kenapa dikejar? Hah? Karena dia nggak punya akal praktis membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang milik dia, mana yang milik orang lain. Kalau kita kan nggak, misalkan nih, ini Yuda nih, ngelihat banyak mobil di sini, bagus mobil, pakai Nah kira-kira, iya, bisa kayak gitu nggak Yuda kira-kira? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena tadi punya apa? Akal praktis. Oh ini nggak baik ini, itu kan mobil punya orang. Iya. Kira-kira kalau ayam lihat sendal dipakai nggak sendal orang? Ada ayam yang pernah pakai sendal orang ada? Yang paling sering ayam di rumah orang. Iya, pernah nggak mikir dia? Nggak pernah ya. Ntar kasihan yang orangnya ini harus ngepel, harus ngelabun. Iya, kalau ada ayam kayak gitu kasih ke saya deh, saya beli. Iya, berarti ayamnya udah punya akal praktis. Kenyataannya ayam punya akal praktis nggak kira-kira? Nggak punya. Ya, dia hanya punya tadi apa? Al muharrikah, yang menggerakkan dia. Al mudrikah, daya yang untuk apa? Ini nih yang mudrikah, menangkap, daya tangkap. Oh ini ada ini nih, langsung oh ini ada ini gitu. Jadi dia logika hanya menguntungkan diri sendiri atau menjaga diri dari kepunahan. Tapi kalau manusia ada istilah ya, akal praktis yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk. What to do not. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Pernah ngelihat topeng monyet? Pernah? Iya. Pernah ngelihat monyet pakai baju? Pernah? Iya. Kalau monyet bajunya dilepas, marah nggak dia? Kenapa nggak marah? Kenapa nggak marah? Ya karena nggak punya akal praktis, nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yuda dilepas bajunya, marah nggak kira-kira? Ya marah. Kenapa marah dia? Ya karena tahu buka baju di sini itu buruk apa baik? Buruk. Nah itu ya, manusia udah punya akal praktis. Ini masih rendah nih praktis ini ya. Ada yang lebih tinggi lagi, namanya akal teoritis ya. Jadi akal teoritis ini banyak nih. Ada berapa tingkatan? 4 tingkatan ya. Yang pertama apa? Al-hayulani. Potensi yang dibawa sejak lahir. Semua manusia punya akal ini nih. Ya. Akal potensial namanya ya. Ketika manusia lahir sama Allah dianugerahkan ini nih. Hayulani, akal potensial, akal yang bisa menerima ilmu pengetahuan, bisa diajarkan. Bayi kalau disebut ini mama, besok manggil mama apa papa? Kenapa manggil mama langsung gak papa? Karena punya ini nih. Akal apa? Hayulani, potensi untuk menerima ilmu. Air diminum. Ada nggak pernah bayi ngelihat air kemudian dimasuki ke kuping dia? Ada nggak? Nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Karena udah punya ini nih. Hayulah nih, dikasih tahu, diajarin minum ini gini nih, bukan gini minum. Nah, itu, ya. Ada kepala itu buat apa? Buat apa? Buat ditaruh di atas. Iya. Ada nggak bayi yang kepala yang di bawah, kakinya di atas? Jalan ada nggak? Nggak ada. Adanya di mana? Ya guling-guling di kasur. Ya lain lagi ya. Ini hayulani. Akal ini kalau ditingkatkan menjadi akal yang kedua. Apa yang kedua? Al-akal bil malakah. Nah, kalau al-akal bil malakah sudah akal yang terlatih ya, yang sudah ada pengetahuannya. Kalau ini masih potensi menerima pengetahuan. Kalau dilatih, diajarkan, nanti akalnya meningkat menjadi al-akal bil malakah, akal yang terlatih yang sudah mengetahui pengetahuan. Oh, ini matematika, ini fisika, ini biologi dan sebagainya ya. Yang ketiga, ini yang hebat nih, udah al-akal bil fi'il, akal aktual, yang sudah mengetahui apa yang sesungguhnya ada dalam hal tersebut. Jadi intinya sudah tahu ya. Kalau udah masuk ke dalam akal bil fi'il, bukan hanya teorinya, tapi udah ngerti prakteknya ya. Udah komplit nih. Dan yang ini kalau ditingkatkan lagi nanti menjadi akal mustafad. Ini akal yang paling hebat ya. Kenapa yang paling hebat? Kalau kita udah punya akal mustafad, nggak perlu belajar ilmu sudah bisa dapat ilmu, nggak perlu baca sudah bisa tahu,
nggak perlu masuk sekolah sudah mengerti apa yang ada di sekolah. Mau nggak kayak gitu? Hah, mau? Caranya puasa 40 hari. Ya, jangan makan, jangan minum. Ya, ini namanya ilmu apa? Ilmu laduni. Dan kata Ibnu Sina, yang punya ini para nabi, ya. Nabi yang punya akal mustafat. Dengan akal mustafat, Nabi bisa berhubungan langsung dengan malaikat Jibril. Kita bisa hubungan dengan Jibril? Bisa nggak kira-kira? Malaikat Jibril kerjaannya apa sekarang? Hah? Apa nganggur? Udah kena PHK? Iya, tugasnya apa sih malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Ke siapa menyampaikan wahyunya? Ke para nabi. Nabinya masih ada nggak? Udah nggak ada ya. Terus malaikat Jibril ngapain sekarang? Mengawasi apa? Mengawasi malaikat yang lain. Jadi dia udah pindah ini ya, pindah pindah jabatan ya. Kapan dilantiknya itu? Jadi kalau malaikat itu dari pertama Allah perintahkan untuk kerjakan A sampai kiamat pun dia akan mengerjakan A. Ya. Jadi malaikat itu nggak pernah berubah profesi. Ada malaikat yang hamalatul arsy, membawa arsy, memikul arsy. Dari pertama kali diciptakan sampai kiamat kerjaannya apa? Ya udah, mikul arsy saja. Ada malaikat yang kerjaannya suruh sujud aja sampai kiamat juga nggak bangun-bangun. Mau dibangunin siapapun nggak mau dia. Kenapa? Karena nurut manut sama Allah. Malaikat Jibril tugasnya nyampaikan wahyu sampai kiamat juga tugasnya nyampaikan wahyu. Terus sekarang wahyu apa yang dibawa? Ada wahyu di sini? Atau bapaknya namanya Wahyu? Ada Wahyudin. Apa kerjaan kerjaan malaikat Jibril? Ya, malaikat Jibril masih bertugas. Iya, membisiki. Iya, membisiki. Ya kita ini, kita kadang-kadang suka dibisiki oleh malaikat. Dan yang membisiki kita lewat intuisi. Apa namanya? Intuisi. Kadang nih, mau berangkat nih. Ya, udah siap motor, udah siap helm segala macam, mau berangkat. Kayaknya gak jadi deh. Kenapa gak jadi? Gak enak perasaan kayaknya. Siapa yang membisiki itu? Siapa yang membisiki? Malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Dan siapa yang dibisikinya? Manusia. Dan paling sering manusia yang dibisiki oleh malaikat Jibril, manusia yang udah sampai kepada akal mustafat. Ternyata selain Nabi, kita juga bisa masuk ke level akal mustafat. Ya. Asalkan syaratnya ini nih. Udah masuk ke level ketiga, akal bil al-fi'il. Ya. Jangan berangkat deh sekarang mah, besok aja berangkatnya. Tahu-tahu ada kejadian. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya. Itu siapa yang bisikin? Malaikat. Ya, siapa? Malaikat Jibril. Sampai sekarang masih bertugas. Jadi nggak ngawasin malaikat. Ya. Jadi kalau dulu menyampaikan wahyu kepada para nabi, sekarang ini menyampaikan bisikan-bisikan ilahi. Dari mimpi juga datang malaikat Jibril. Pernah nggak kita mimpi? Mimpi yang hak, mimpi yang benar. Pernah nggak kira-kira? Pernah ada yang ngalamin? Ya, kalau ngalamin luar biasa. Jadi mimpinya dari malaikat, bukan dari setan. Kalau mimpi dikejar-kejar hantu, berarti dari siapa? Dari setan. Ya, kalau mimpi ketemu dengan ulama, apalagi mimpi ketemu dengan nabi, ini luar biasa. Berarti kita udah masuk ke akal mustafat. Ya. Mau masuk akal mustafat? Mau terakhir nih, Ibnu Sina itu sangat menghormati Nabi. Ya. Kata beliau, manusia paling hebat di dunia yang paling unggul adalah Nabi. Bahkan Nabi itu lebih hebat daripada filosof. Ya. Jadi paling hebat Nabi. Dibandingkan filosof masih kalah filosof sama Nabi. Kenapa? Karena kalau filosof harus berusaha ke tingkatan akal mustafat. Tapi kalau Nabi nggak usah berusaha. Sudah Allah kasih akal mustafat semenjak beliau lahir. Jadi kalau Nabi dari lahir sudah dikasih akal mustafat yang keempat tadi. Kalau filosof dia harus proses dia dari akal potensial, ya, kemudian akal bil malakah, kemudian akal bil fiil, baru masuk ke mustafat. Prosesnya panjang. Ya. Nah kalau Nabi langsung. Ya. Makanya Nabi itu manusia unggulan. Ya.
Jadi akalnya bukan akal praktis saja, tapi juga akal teoritis ya, dan langsung berhubungan dengan malaikat Jibril ya. Jadi pengetahuannya dari mana? Dari intuisi. Apa itu intuisi? Bisikan-bisikan gaib. Nah, jadi semuanya itu dari Allah ya, kepada manusia melalui malaikat Jibril. Dan Nabi harus punya daya imajinasi dan kekuatan fisik, sehingga Nabi bisa bikin sistem sosial politik. Tugasnya bukan hanya delivering, tapi juga inspiring dan empowering. Delivering apa sih delivering? Deliver apa deliver? Menyampaikan, mengantarkan. Pernah kenalan dengan orang-orang JNE? Pernah? Kurir JNE? Suka ketemu kurir JNE? Pernah nanya nggak sama kurir JNE? Pak, ini isinya apa? Pernah nanya nggak? Nggak pernah nanya. Coba jajal nanya. Ya, jawabannya apa kira-kira? Saya nggak tahu. Loh, kok Bapak nggak tahu? Saya kan cuma kurir. Nah, itu jawabannya. Jadi kurir itu nggak pernah tahu apa isi dari pesannya. Kenapa? Tugasnya hanya menyampaikan. Dan Nabi itu bukan kurir. Ini kadang di sini. Ini penting nih. Jadi Nabi itu bukan kurir. Nabi itu bukan hanya menyampaikan dari Allah lewat malaikat nih kepada manusia. Enggak. Nabi harus memahami, harus tahu apa isinya. Dan Nabi bisa menginspirasi, bahkan bisa juga empowering atau pemberdayaan, sehingga Nabi bisa membangun sebuah masyarakat yang lebih baik.